Halo guys, welcome back with me, Karista Yovinka. Kali ini kita bikin pick a card reading. Temanya adalah hal urgent apa sih yang akan terungkap dalam waktu dekat ini. Oke. Urgent di sini berarti suatu hal yang segera atau yang akan buru-buru datang di kehidupan kalian yang selama ini being hidden atau tertutup, kalian nggak tahu. Nah, ini tiba-tiba terungkap atau naik ke permukaan. Oke. Bentuknya bisa apa aja, bisa gosip atau mungkin pertemanan, percintaan atau secret admirer, apapun lah ya yang being hidden dari kalian dan dalam waktu dekat ini akan terungkap. Oke. So di sini kita udah ada 4 pile. Untuk pile pertama ada kacamata, pile kedua ada sepeda, yang ketiga ada perahu layar, lalu yang keempat ada butterfly. Oke. Silakan dipilih. Kalau kalian butuh waktu lebih lama untuk memilihnya, kalian bisa pause videonya. Disclaimer bahwa ini adalah general reading, jadi nggak bakalan pas juga sih buat semua orang. Cuman kalian ambil yang resonate dan ambil ya pelajarannya itu apa dari readingan ini. Jangan jadikan bahan fuel kalian buat buat balas dendam, ya jangan kayak gitu juga, oke? Tapi jadikan ini sebagai motivasi kalian untuk kalian berkembang, mengembangkan diri kamu. Fokusnya adalah ke diri kamu sebenarnya, oke? Dan jangan lupa guys, subscribe channel aku. Jangan lupa juga untuk like video kali ini, oke? Yuk kita mulai aja ya dari pile nomor 1. Halo guys, buat kalian yang pilih pile nomor 1, kacamata ya. Kita lihat apa sih yang being hidden dari kamu dan akan reveal, terungkap ya di dalam jangka waktu dekat ini. Oke. Aku mulai dari oracle cardnya dulu. Ada manifesting dreams and being in the flow. Oke, kelihatan ya. My dreams are coming true. I am in the flow of the universe. Okay, following your bliss, about following your heart's desire. Okay. Lalu ada new life and mending. Terus eventnya ada cross and cloud. Dari tarotnya ada Three of Cups and Six of Pentacles. Oke.
Give me a minute, guys. Aku akan ngerangkum, jadi aku nggak bakalan baca ini semua skenario-nya, oke? Jadi hal urgent apa sih yang akan terungkap dalam waktu dekat ini? Aku rasa di sini kamu udah mulai menikmati menjadi diri kamu sendiri sebenarnya, oke? Kamu kayak udah nggak peduli lagi gitu loh orang, maksudnya circle pertemanan kamu, karena di sini Three of Cups kan ngomongin soal friendship. Ini ngomongin juga soal perspektif, ya kan? Karena ini kacamata juga ngomongin soal perspektif. Oke, perspektif itu kan bisa baik, bisa buruk. Aku lihat di sini suatu hal urgent yang akan terungkap dari universe ya. Kamu di sini udah mulai nggak fokusin apa temen kamu katain ke kamu ya. Aku ngerasa di sini ada energi entah bullying, tapi bukan bullying juga sih. Kesannya terlalu harsh ya kalau bullying. Lebih ke mungkin orang-orang yang ada di circle kamu, orang terdekat lah ya, itu nganggep kamu mungkin strange or aneh, tapi nggak aneh juga sih. Apa ya, kayak menjadi pusat perhatian gitu loh. Dari teman-teman kalian, di circle kalian, tapi mereka sendiri juga being misunderstood sama karakter kamu atau sama perubahan diri kamu. Oke. Atau dia juga teman-teman di circle kamu melihat kamu tuh bukan menjadi telur lagi gitu. Dimana kalau misalnya telur kan artinya kamu belum selesai ya prosesnya untuk menetaskan telur, itu kan artinya kamu belum selesai tuh, ya kan, prosesnya. Nah, awalnya saat kamu menjadi telur ya, anggap aja seperti itu, oke? Teman-teman kamu tuh kayak, ah, si ini mah begini gitu kan, udah kita bisa anggap remeh atau kesampingkan gitu kan ya. Nah, setelah kamu lahir nih kan ya, pecah telur gitu kan ya. Nah, kamu udah mulai bisa menyampaikan atau being truthful lah ya, sama terutama sama diri kamu, soal diri kamu ke mereka, tapi mereka ada sifat seperti meremehkan atau tidak terima. Nah, karena ketidaksinkronan energi ini, mungkin kamu lebih apa ya, mature karena kamu dari proses inkubasi di sini, di telur sini akhirnya kamu menetas, artinya ada suatu kenaikan, ada suatu peningkatan kesadaran gitu kan ya. Pada akhirnya kamu bisa menyampaikan your truth kalian. Nah, mereka tuh seperti ngeremehin iya, tapi kayak dibawa bercanda gitu loh. Oke, jadi sebenarnya mereka terintimidasi sama kamu gitu loh, sama apa kata-kata kamu atau sama sikap kamu sekarang yang berbeda. Maksudnya kamu sekarang udah jauh lebih mature, artinya mereka tidak bisa sembarangan lagi sama kamu. Oke, yang tadi kamu kesampingkan, sekarang itu jadinya kamu tuh sebagai ancaman gitu loh buat mereka. Oke, karena mereka nggak paham gitu loh, kamu lagi ngalamin apa, ngelewatin proses apa kemarin itu. Mereka menganggap kamu sama aja dengan yang kemarin gitu kan. Tapi begitu kamu begitu kamu acting seperti ini ya kan, acting seperti kamu lebih to the point lah. Nah, mereka tuh seperti nggak terima, ada rasa intimidasi gitu loh dari mereka. Bisa teman kamu atau bisa family atau bisa orang-orang yang pokoknya sering berinteraksi sama kamu gitu loh, oke? Dan sebenarnya tujuan mereka bukan ngebully kamu sih, tujuan mereka itu apa ya, kayak ya karena mereka nggak paham gitu loh, kayak dikiranya kamu tuh ngaco, dikiranya kamu itu asal ngomong, makanya kamu tuh seperti bercandain gitu.
Oke, paham nggak energinya di sini? Lalu di sini ada Six of Pentacles. Karena ketidakpahaman mereka ya sama kamu, jadi artinya kan kamu yang lebih paham nih di tingkat kesadarannya mereka. Jadi ada energi yang clash gitu loh, yang clash tapi sebenarnya nggak berantem juga sih, bukan bukan suatu yang buruk tapi ada suatu yang kayak kesannya itu mungkin tidak adil atau bukan keadil juga sih, apa ya kayak 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 iya tapi ada rasa tidak adilnya juga. Cuman masalahnya ada kayak ya ampun kok gini sih responnya gitu loh. Kayak di luar harapan kalian gitu. Bukan ekspektasi juga sih kayak kalian mengharapkan mereka bisa komplimen kamu atau bisa membuka pikirannya ya soal apa pendapat kamu lah atau apa yang kamu sampaikan tapi masalahnya mereka karena terintimidasi itu atau ada something triggers di dalam hatinya mereka, jadi mereka tuh kesannya seperti bercandain kamu gitu. Sebenarnya maksud mereka mungkin apa ya membuat suasana tuh supaya tidak tegang gitu kan ya, membuat suasana untuk kayak chill, bercanda, tapi jatuhnya mereka malah kayak nyerang kamu gitu. Ada unsur seperti itu. Meskipun konotasinya tuh nggak selamanya buruk sih. Kayak tapi energinya kayak gitu. Nah, kamu di sini karena kamu jauh lebih paham dari mereka, jadi kamu tuh seperti kasihan gitu loh ke mereka. Oke. Kayak kalian tetap mengasihi mereka, cuma di sini pelajarannya boundaries, oke? Kamu mesti ingat tidak semua orang tuh bisa cocok sama kamu. Kalau misalnya kamu mau being authentic, uh, kamu siap untuk tidak diterima, oke? Karena kalau misalnya kita harus fit in ke semua orang, ya sebenarnya nggak ada masalah juga dengan fit in dengan kamu bisa berbaur dengan siapapun tuh nggak ada masalah sebenarnya ya. Cuman untuk kita bisa diterima sama semua orang atau bisa apa ya nyambung atau sefrekuensi sama semua orang itu agak halusinasi sebenarnya, oke? Karena kalau misalnya kamu mencoba atau memaksakan ya pada saat itu juga untuk fit in ke dalam grup tersebut, tapi secara energi atau apa ya, secara perasaan tuh kamu tidak tidak diterima dengan baik, tidak open gitu energinya mereka ke kamu. Nah, itu kamu mesti tahu timing-timing kamu tuh kapan kamu harus datengin mereka, kapan kamu harus fokusin ke diri kamu, ke mimpi-mimpi kamu gitu loh. Oke? Jadi biarkan mereka yang melihat energi kamu. Biarkan mereka yang melihat aura kamu saat kamu udah mulai banyak terfokus ke mimpi-mimpi kamu ini. Oke? Jadi nggak usah pakai banyak omong tapi eh tunjukkan bahwa kamu ini memang deserve, tapi fokus kamu adalah soal diri kamu sendiri. Dan saat kamu udah beneran berkembang dan bertransformasi, mereka sendiri yang nanti akan melihat, oke? Karena tidak semua orang tuh menyukai proses, guys. Jadi orang tuh selalu menagih hasilnya mana kayak gitu kan. Padahal kamu sekarang lagi berproses gitu. Kamu lagi apa ya proses misalnya dari menetas telur gitu kan ya. Terus kamu berjalan itu kan butuh proses dan butuh balance ya dalam kehidupan kamu gitu. Apalagi kalau misalnya kamu sedang membangun karir baru gitu kan ya atau usaha baru. Nah, visi kamu mungkin tidak diterima sama circle kamu atau seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya kamu mencoba untuk keep going, nggak banyak ngomong gitu ya, uh, soon, entah nggak tahu kapan waktunya, nggak usah di-expect ya, itu mereka pasti akan melihat gitu loh, perkembangan kamu tuh sejauh apa. Oke? Okay? Di sini ada Cloud and Cross. Soal cross ini kan soal balancing ya, soal
ke sesama dan ke ketuhanan gitu loh, vertical and horizontal life. Oke, ini bukan ngomongin soal agama sebenarnya, ngomongin soal balancing ya kehidupan kamu dengan sesama kamu dan kehidupan kamu dengan Tuhannya kamu. Klaus di sini King of Fire, King of Wands. Ada something cloudy atau karena mungkin tidak ada orang yang bisa mensupport kamu gitu ya di lingkungan keluarga atau circle terdekat kamu. Kamu tuh kesannya kayak apa ya? Jangan sampai nih ya, jangan sampai kamu malah terbawa dengan asumsinya mereka yang mereka sendiri nggak paham soal kamu. Jadi gini, permasalahannya gini ya untuk file nomor 1. Kalian ini mungkin dari kecil deh ya. Ini kan juga friendship ini kan di lingkungan pertemanan dan mereka masih kecil-kecil semua gitu kan ya. Kamu berbeda, kamu nih unik gitu kan ya. Tapi keunikanmu ini tidak bisa diterima semua orang sebenarnya. Mereka selalu misunderstood sama kamu, karakter kamu. Oke. Jadi dari kecil sebenarnya kamu tuh sudah terbiasa dikatakan aneh. Oke. Aneh di sini bukan berarti memang kamunya aneh, tapi memang kamu memiliki suatu pemikiran yang berbeda atau mungkin kamu jauh lebih mature gitu kan, yang teman-teman kamu tuh atau circle kamu tuh malah bercandain kamu gitu loh. Oke. Kayak nggak open minded atau mereka sendiri juga tidak memiliki teman atau orang ya, tokoh di hidupannya mereka itu yang seperti kamu. Padahal yang seperti kamu ini juga banyak gitu loh. Cuman mereka nggak ketemu aja orang yang kayak kamu. Nah dari kecil tuh mereka selalu misunderstood sama kalian dan kalian itu selalu mencari cara. Kalian ini kreatif ya, mencari cara untuk gimana kamu bisa tetap keep going dalam kehidupan dan pada akhirnya kamu proses pendewasaanmu itu dari kamu tidak ada orang yang sebenarnya memahami betul sampai ke kedalaman diri kamu. Jadi PR-nya di sini maturity proses kamu dari kecil sampai sekarang itu sebenarnya dari kamu riset sendiri soal diri kamu. Kamu belajar sendiri soal pemahaman akan diri kamu sendiri ya kan. Dari proses-proses itu, dari proses-proses penolakan atau proses being misunderstood seperti itu. Nah, pada akhirnya kamu jauh lebih dewasa gitu loh di kehidupan kamu yang sekarang gitu dibandingkan teman-teman seusia kamu. Oke. Nah, makanya new life di sini kan juga bisa kita gambarkan dengan ini kan ya, dia pecah telur gitu. Kayak kamu suddenly apa ya, memiliki kehidupan yang baru. Jadi setiap kali ada trigger something gitu kan ya, atau ada proses up and down dalam kehidupan kalian yang apa ya, kayak bukan kepahitan juga sih, cuman kayak aduh kenapa sih kok pola atau sepanjang kehidupan gue sebenarnya orang itu selalu salah paham soal gue gitu loh. Meskipun kamu pun sendiri tidak mengarah ke victim mentality juga gitu loh. Kamu tetap menyelesaikan PR kamu tetap keep going dengan kehidupan kamu tetap mempelajari diri kamu ya kan. Cuman ada tuh pertanyaan seperti itu, ada pertanyaan bahwa aduh kok gue tuh kok kesannya sendiri gitu kan ya dalam kehidupan ini gitu loh. Kayak meskipun kamu tahu kehidupan ini kamu tidak sendirian karena banyak orang di luar sana yang seperti kamu, cuman masalahnya di lingkungan kamu atau di negara kamu atau di provinsi atau di kota kamu tuh nggak ada orang yang seperti kamu gitu loh.
Kayak jadi proses pendewasaanmu tuh dari sini, dari proses-proses yang sebenarnya tidak kelihatan tapi cukup intens, oke? Mungkin orang lain itu perubahannya melalui pergerakan gitu kan ya. Ya kayak dominasi publik itulah ya yang orang pada umumnya bahwa ya orang kerja dari jam 9 sampai jam 5 kayak gitu-gitu loh, oke? Tapi kamu tuh memiliki sesuatu yang berbeda sebenarnya. Punya suatu terobosan yang mungkin itu efektif tapi di mereka semua nggak bisa diterima ide yang seperti itu gitu loh, oke? Dan aku lihat di sini kamu cukup visioner sebenarnya. Nah makanya sebenarnya yang paling inti itu kan di jiwanya kamu ya, kamu tuh yang paling memahami diri kamu ya adalah diri kamu sendiri gitu loh. Gimana supaya kamu tuh tidak terbawa oleh pemikiran kamu yang udah dipengaruhi, bukan pengaruhin sih, pemikiran kamu yang selama ini mereka men-treat kamu tuh seperti apa gitu loh. Jadi jangan terbawa sama pengaruhnya orang lain ke kamu gitu loh. Oke, tetap kamu balikin your personal power. Terus boundaries kamu juga mesti sehat ya kan. Kamu nggak harus berada di circle yang seperti itu lagi. Kamu bisa mencari soul family yang baru gitu kan ya, karena kamu pasti akan dipertemukan sama orang-orang yang sebenarnya satu misi jiwa gitu loh, oke? Jadi ya dipertemukan orang-orang yang memang kamu butuhkan sebenarnya, oke? Bagusnya itu ya kamu tidak apa ya, tidak menjudge mereka bahwa mereka adalah membuli kamu, oke? Meskipun ada rasa bahwa kamu kadang kesepian itu juga ada, oke? Malah di sini kamu belajar untuk mengasihi tanpa pamrih gitu loh, oke? Karena ketidaksengajaannya mereka ya men-treat kamu seperti itu, pada akhirnya kamu malah yang bisa berbagi knowledge ke mereka. Malah mereka yang sangat butuh, ternyata mereka yang paling membutuhkan kamu selama kehidupannya mereka. Oke? Sedih gak sih? My dreams are coming true. Ya, flow of the universe nih soal visi kan, flowing gitu loh. Oke? Kayak biarkan kamu yang di-guide sama hati kamu, bukan oleh pikiran kamu. Dan belajar apa itu esensi love ya, unconditional love yang memang manusia juga tidak sempurna sih sebenarnya kalau misalnya ngomongin unconditionally love, oke? Cuman kamu lagi disuruh universe untuk belajar ini. Kita ke pesannya. Pesan dari universe ini ada Archangel Raphael. I am helping you heal physical challenges in yourself and others. You are a healer like me. See, you are a healer. Karena proses intensitas yang tinggi juga dari kecil gitu kan ya, orang nggak ngelihat sebenarnya daleman diri kamu lagi ngerasain apa, ups and down-nya seperti apa, transformatif life experience kamu seperti apa, mereka nggak tahu. Oke, jadi jangan sampai kamu terbawa oleh advice atau asumsinya mereka yang mereka sebenarnya juga nggak memahami diri kamu gitu loh. Jadi yang bisa paham, yang bisa menghandle diri kamu ya diri kamu sendiri gitu loh. Kalau nggak gitu ya siapa lagi? Oke. Lalu di sini ada Zana. You are protected from all types of harm. The worst is now behind you. Oke, behind you. Nih, kamu udah kayak mulai moving forward nih, udah nggak melihat ke belakang, oke? Karena buat apa? I ask you to relax and feel safe. Lebih nurturing yourself. Oke, mungkin kebanyakan dari kalian di sini yang pilih PAL 1, ascendant kalian
adanya di Cancer gitu kan ya. Jadi life path kalian itu ya seputar nourishment, nurture yourself gitu loh. Oke, jadi jangan selamanya kamu tuh ngasih-ngasih terus ke orang lain tapi diri kamu sendiri tidak kamu kasih. Padahal yang tahu diri kamu ya sebenarnya diri kamu sendiri gitu loh ya. Yang selama ini menemani sepanjang kehidupan kamu dari kecil sampai kamu sekarang dewasa, yang kamu being misunderstood ya kan? Itu kan diri kamu sendiri. Yang lewatin itu kan semua diri kamu sendiri. Oke, dan bukan berarti yang seperti itu kamu tidak membutuhkan advice ya kan? Kamu tetap butuh advice dong ya. Cuman bukan dengan orang-orang yang energinya seperti ini, energinya yang selalu judgment, selalu mematahkan, toxic gitu kan ya. Kamu butuh orang tetap atau coach gitu kan, mentor yang dia memang open minded, dia memang menilai kamu tuh ya apa adanya berdasarkan cara pikir kamu tuh seperti apa gitu loh. Oke, bukan yang membatas-batasi. Kamu tetap bisa menjadi diri kamu sendiri. Nah, bagus banget kalau misalnya kamu bisa bertemu dengan mentor yang seperti itu, artinya dialah yang bisa mensupport kamu untuk growing, oke? Meskipun PR-nya itu dan apa ya? Iya, tugas-tugas untuk kamu growing itu kan ya diri kamu sendiri, baliknya kan ke diri kamu sendiri, oke? Kayak intensi sebenarnya, cuman iya, kamu dari proses-proses ini pada akhirnya kamu bisa gitu loh untuk menginspirasi others, bisa share your knowledge, bisa teaching juga dari proses-proses ini. Kita langsung ke stiker. Oke. Ada handphone and Google Maps. May there be enough clouds. Ini juga clouds. May there be enough clouds in your life to make a beautiful sunset. Oke, jadi clouds ini teman-teman atau circle kehidupan kamu ya yang ada di kamu sekarang ini itu mereka adalah challenge-nya kamu untuk kamu growing. Jadi siapapun tuh sebenarnya bisa jadi toxic sebenarnya. Cuman kamu harus melihat higher perspektif ya, bahwa mereka ada untuk men-challenge kamu, sadar atau tidak sadar ya, terlepas dia secara personal, oke? Jadi energi yang clash itu adalah challenge-nya kamu, oke? Kalau personal mungkin dia tidak berintensi seperti itu, mungkin ada juga yang berintensi untuk harming you, cuman aku ngerasa di sini nggak yang fatal lah ya. Jadi kamu masih tetap protected. Nah itu challenge-nya di situ soal rasa. And then ada read a book. Ini soal belajar lagi. Jadi sepanjang kehidupan kamu itu ya bermain dan belajar sebenarnya. Jadi bahwa ini ada bukan untuk melukai kamu, tapi untuk kamu mengobservasi, meriset kenapa orang-orang itu seperti itu ya treatnya, oke? Jadi kamu lebih banyak melihat karakter orang, lebih banyak riset soal karakter orang atau psikologisnya orang, karena selama ini kan kamu yang kena di diri kamu, yang men-challenge kamu untuk bertumbuh itu kan dalaman diri kamu ya, dibandingkan fisikal. Nah, kamu tuh mulai ada rasa penasaran untuk riset soal psychology things ya kan, atau soal human behavior, seperti itu sih kalau aku nangkepnya. Beautiful sunset and oke, udah ya. Ya, ini soal Google Maps ini ini macam-macam sih, maksudnya mungkin kalian go the distance gitu kan ya untuk mencari tribe baru, atau mungkin kamu di mata teman-teman kalian udah jauh gitu kan ya, secara fisik atau secara emosional kamu udah jauh karena perkembangan diri kamu, itu juga bisa. Oke, thank you guys buat file nomor 1.
buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe. Dan buat kalian yang mau personal consultation, kalian bisa tinggal email aja atau DM Instagram aku. Kamu mau curhat apapun juga bisa sama aku, supaya ada pengalaman terapeutik yang bisa kamu keluarkan gitu loh dari ganjel, suatu hal yang mengganjal dalam diri kamu itu bisa kamu keluarkan, dan kamu bisa aku dampingi ya, aku guide supaya gimana caranya kamu keluar dari situasi ini, supaya kamu nggak cloudy dan kamu lebih easy, lebih calm jalanin kehidupan ini. Okay? Thank you guys, see you on the next video. Bye bye. Halo guys, buat kalian yang pilih file nomor 2. Oke, kita mulainya dari Oracle dulu ya. Ada letting go, I surrender joyously to the ebbing and flowing of life. Dwelling in truth, I stand in the light of truth. Ada kebenaran yang akan terungkap, something urgent yang akan terungkap. Tapi kita lihat lanjutannya lagi. Di sini ada regeneration. Lalu ada treasure island. Energinya juga mirip dengan yang ini, oracle-nya. Lalu ada tarotnya, ada Knight of Pentacles and Queen of Pentacles. Eventnya ada Tree and Stars. Oke. Aku ngerasanya di sini soal memilih partner hidup, life partner ya, terutama romantic partner. Yang paling dominan energinya di sini adalah about your romantic partner, bukan partner in business, oke? Okay? Jadi, aku ngerasa di sini kayak ada energi ketergantungan ya, attachment. Jadi di sini aku melihatnya dari tarotnya ini. Ini kamu, buat kamu yang perempuan ya. Lalu ini dia, kayak ada kesenjangan. Sebenarnya masalahnya bukan di finance-nya sih, bukan di kamu lebih tinggi mungkin jabatannya dibandingin si cowok atau love interest kamu ini, atau sebenarnya bukan masalah ke jabatan atau material things-nya doang, tapi lebih soal ke maturity, soal kamu ini memahami apa tidak orang yang kamu cari itu seperti apa untuk life partner, oke? Okay? Jadi kebanyakan energi yang aku tangkap di sini single, atau kalian yang belum menikah tapi kalian pacaran gitu loh. Kalian lagi ada di transisi period ya. Entah kamu akan bertahan dengan orang ini atau tidak. Oke, jadi kayak kalian bingung nih, kayak kalian sedang in tune dengan intuition kalian ya. Di sini ada dwelling in truth. Kalian lagi bingung ya. Misalnya kalian udah mau untuk fokus ke pernikahan gitu ya, atau ke higher commitment. Nah, sedangkan dia belum bisa diajak untuk berjalan atau lari sekencang kamu gitu, oke? Jadi makanya kartu yang keluar di sini ada letting go. Ini kamu, ini dia, oke? Atau bisa jadi kamu ini, kalian berdua ya, itu attached karena ada unfinished business di sini. Entah dari karma kehidupan masa lalu atau seperti apa, yang membuat dia tuh ketergantungan sama energi kamu, tapi aku rasa di sini tidak sehat sih ya. Jadi ada kontribusinya juga soalnya dari kamunya yang mungkin motherly, atau kamu mungkin lebih memprovide dari segi finansial atau perhatian, atau soal dinamika hubungan kalian sih sebenarnya yang mungkin kalian masih belum bisa membedakan gimana caranya kamu berhubungan dengan your
romantic partner atau gimana kamu berhubungan dengan anak kamu ya, kalau misalnya kamu punya anak. Ya, jadi kayak kamu masih clueless di sini. Kayak semua hubungan itu kamu jadikan eh apa ya, kamu sebagai pelindungnya dia gitu, kayak kayak ya mother itu tadi, motherly, oke? Bukan sebagai partner yang ayo bisa diajak bareng-bareng. Nah ini kesannya kayak kamu yang memimpin soalnya, kamu yang ada di depan, oke? Kayak kamu lead the way, lead your connection gitu, sedangkan dia ya udah cuma nempel aja di belakang kamu gitu, kayak ngikutin arus kamu mau kemana dia ikutin gitu. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya kamu yang menjadi provider secara material ya kan, sebenarnya nggak masalah kalau misalnya apa dinamika hubungan kamu juga baik-baik aja. Cuman yang aku tangkap di sini soal energinya, dia yang ketergantungan dengan energi kamu. Di sini ada regeneration and treasure island. Aku nggak tahu ya motivasi kalian hubungan ini apa. Cuman ini untuk beberapa dari kalian aja, sebagian kecil dari kalian ada yang dia deketin kamu itu ya untuk harta, oke? Bukan harta material doang, tapi itu bisa jadi harta material, tapi mungkin lebih ke kamu ini ya price-nya dia ya. Sebagai perempuan ini kamu memiliki kualitas yang tinggi yang sebenarnya diinginkan para pria di luar sana ya. Kayak dia tuh nggak bisa ngelepasin kamu, tapi dia sendiri juga nggak berani untuk memimpin masalahnya. Oke, kayak kamu merasa ada energi ngestak, kamu udah mulai merasa ada energi ngestak ya kan, kayak uh, di sisi lain kamu pengen ninggalin ya atau break sebentar, di sisi yang lain lagi kamu juga sayang sama dia, kayak kamu nggak siap untuk berpisah. Nah kamu kayak ada di tengah-tengah soalnya, gambling gitu loh, oke? Sedangkan dia pun juga energinya masih gitu-gitu aja gitu loh, nggak ada energi apa ya perubahan yang signifikan, karena di sini Knight of Pentacles gitu, dia mencernanya masih lama banget gitu, kedewasaannya tingkat level apa ya maturity-nya itu masih jauh banget gitu loh. Ya sekarang terserah kamu aja, kamu mau nunggu dia yang dia seperti itu ya, tingkat kesadarannya atau tingkat mungkin finansialnya, terus selama ini mungkin kamu terus yang berinisiatif ya, kamu juga mesti harus pikirkan itu gitu kan ya. Apakah kamu mau bertahan dengan partner yang seperti itu, atau kamu mau sebenarnya mau intun lagi sama diri kamu tuh sebenarnya mau cari orang yang seperti apa atau gimana, oke? Okay? Karena ini menyangkut soal tree of life, soal keluarga. Apalagi kalau misalnya kamu udah terlanjur nikah, nah itu yang bahaya. Oke? Okay? Karena gimana? Kamu mau divorce ya, divorce juga itu beda lagi ceritanya, oke? Okay? Tapi untuk kalian yang memang ngarahnya mau ke married life ya, kamu mesti pertimbangkan ini gitu, karena nikah itu bukan soal cintanya doang ya kan, bukan soal kayak happy-happynya doang, tapi orang yang bisa diajak growing ya, satu sama lain itu bisa bisa apa ya, memberikan stimulus untuk growing gitu kan ya, ada kesadaran growing ya masing-masing pribadi, dimana setiap pribadi ini men-challenge atau mensupport pribadi lainnya untuk growing juga gitu. Meskipun di sini kartunya star ya, ini soal destiny. Kamu dipertemukan dia ya untuk belajar sebenarnya. Terlepas kamu bersama dia apa enggak. Nah, bersama dia atau enggak ya sebenarnya tergantung keputusan kamu. Kamu mau cari laki yang seperti apa. Oke? Kita lihat advice dari universe. Nah, langsung diklarifikasi oleh Francesca. What do you desire right now? Bisa kita istilahkan dengan seperti apa pria yang pantas untuk mendampingi kamu, yang deserve buat kamu. Visualize it and it will come about. Negativity will block your progress. Nah, orang yang toxic ya, orang yang negatif itu kan artinya kamu berlawanan kan, kayak kamu ke sisi kanan, dia sisi kiri atau memperlambat
jalur kamu, memperlambat jalan kamu. Itu sama aja kita bisa anggap sebagai blok ya. Lalu di sini ada no, conditions are not favorable right now. Wait or look into other option tuh. Langsung diklarifikasi, suruh lihat option baru. And ask the angels to help, guide and comfort you. Nah, ini juga hubungannya dengan ini nih. Oke. Sebenarnya kamu udah tahu truthnya apa. Sebenarnya kamu udah tahu kamu itu mau ambil keputusan apa dengan si cowok ini. Oke, kamu udah tahu. Jangan ragu, daripada banyak hal yang mesti kamu pertimbangkan dan jauh lebih krusial kalau nanti akan diteruskan, oke? Tapi semuanya kembali ke kamu, oke? Ini yang aku dapat dari kartunya, so kita lihat dari stikernya. Nah, loh. ada kayak koyo gitu kan ya, nyeri otot, nyeri sendi, terkilir punggung pegal. Nah, ini yang memperlambat jalur kamu, memperlambat jalan kamu yang harusnya kamu bisa cepat melangkah ya, bisa satset gitu kan ya. Karena ada energi yang selalu ketergantungan sama kamu, jadi kamu kayak pegel sendiri. Atau kalau misalnya kamu bertahan ke energi yang seperti ini, sedangkan dia juga tidak ada perubahan ya dari dalam dirinya dia ya, itu membuat diri kamu juga nge-stuck gitu. Itu juga bikin capek sendiri. Buat apa? Oke. Ini ada message yang masih tertutup ya. Kayak keputusan akhirnya gitu kan ya, ini masih tertutup. Oke. Tapi diklarifikasi oleh stiker satunya lagi. Actions speak louder than words. Nah, ini soal si cowok kamu itu. Action speak louder than words. Nah, apakah dia selama ini cuman kayak menjanjikan kamu doang, tapi sebenarnya actionnya nggak ada, atau sebenarnya dia juga ya masih nongkrong sana sini, atau masih kayak ya kesadaran itu belum datang. Jadi kita nggak bisa paksain juga gitu loh untuk dia berubah ya kan. Minimal tuh kan untuk mengupgrade dirinya sendiri gitu loh, supaya dia pantas ada di sampingnya kamu tanpa kamu harus merubah dia. Ya udah, kalau misalnya memang dia seperti itu, ya udah, nggak ada yang kita bisa kontrol lagi. Ya, thank you guys. Buat kalian yang mau personal consultation, kalian bisa email aku atau DM Instagram aku. Mau coaching juga bisa, mau reading bisa. Lalu kalian juga jangan lupa ya untuk subscribe and like video ini. Oke, thank you guys. See you on the next video. Bye-bye. Hai guys, buat kalian yang pilih file nomor 3, kita lihat opening to love and flying free. Oke. Soal traveling ya, ini juga soal traveling. Opening to love. Membuka opsi baru di tempat yang baru atau di suatu hal yang unknown ya, nggak harus tempat sih. Soal karakter atau personality cinta atau potential partner yang baru, yang kalian nggak sangka-sangka sebelumnya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Happy and blessed. Ya, oke. The Empress and Knight of Wands. Oke. Beberapa dari kalian yang seperti yang aku sebutkan tadi ya, bahwa kalian ada yang merantau ke tempat lain ya, ke kerjaan di tempat lain. Terus kalian bertemu dengan potential partner di tempat kerja yang baru, dan ciri-cirinya, personality-nya itu tidak
biasa seperti yang kalian biasanya suka di pria. Oke, jadi kayak berbeda gitu loh, kayak baru kali ini ciri-cirinya berbeda. Lalu skenario kedua ya, ada orang yang datang dari jauh traveling ke kamu, ke tempat tinggal kamu atau ke tempat kerjaan kamu yang sekarang. Jadi kayak suatu hal urgent yang akan terbuka itu ya soal berkat, terutama soal romantic partner. Oke. Kita lihat lagi, eventnya adalah oke, hati-hati guys. Ini ada choices and snake. Nah, begitu kamu udah bertemu dengan orang ini ya, atau kamu udah mulai attraction-nya udah gede nih ya, sama orang ini. Yang kamu mesti mindful adalah jangan kamu langsung tetapkan bahwa oh ini nih dia orangnya nih. Orang yang gue bacain di video ini, oh ini nih, gue ketemu nih. Jangan kayak gitu, oke? Kalian tetap open minded ya, jangan dibawa rumit, jangan dibawa apa ya? Jangan malah kamu yang mengontrol sehingga dia tuh nggak punya space untuk mengelola rasanya dia. Oke, jadi kan yang namanya laki itu ya pelan-pelan dalam dia mengelola rasa. Yang dia apa namanya? Actionnya laki itu ya soal attractionnya dulu, physicalnya dulu gitu kan ya. Baru nanti setelah proses dan ngobrol itu baru dia mulai untuk bisa membuka diri gitu. Itu laki. Kalau misalnya perempuan, kamu juga jangan digede-gede langsung kamu tetapkan bahwa oh dia orangnya gitu, oh dia soulmate gue, oh dia calon suami gue. Jangan buru-buru seperti itu, oke? Karena kalau kamu seperti itu ya ada tendensi dimana kamu berpikir bahwa dia cuma main-main doang, atau dia cuma mempermainkan perasaan gue doang. Nah, mental korban jadinya. Jangan seperti itu, oke? Jadi mesti mindful. Bukan berarti kamu tuh harus membatasi diri kamu kayak hati-hati nih orang ini gitu, kayak jangan sampai kamu juga terlalu banyak hati-hatinya. Jangan gitu juga. Jadi kayak tetap natural aja. Oke? Intinya apa sih? Intinya adalah jangan kebanyakan ekspektasi, oke? Kalau kebanyakan ekspektasi itu cabangnya ada dua itu, yaitu ya kamu yang terlalu cepat untuk mengklaim bahwa dia adalah the one, yang satu lagi kamu terlalu hati-hati. Itu kan suatu hal yang ekstrim ya, suatu hal yang kontras. Nah, jangan sampai kamu tuh ada ekspektasi itu jadi membuat diri kamu tuh juga sangat kontras. Semua berjalan natural aja yang penting, oke? Ada ini soal light and love. Lalu ada juga soal you have a special bond with animals. Your pets on earth in heaven are watched over by angel. Oke. Menarik. Mungkin kamu ketemu sama orang ini juga dari gerak-geriknya your pets. Kalau kamu punya pets kayak kucing, anjing, atau satu hobi, satu komunitas, kamu mungkin bertemu dengan orang ini juga bisa. Cuman intinya itu sih, mesti mindful. Kalau pet ini kan kita ngomongin soal loyalty ya, soal kesetiaan gitu. Nah, jangan sampai kalau misalnya ada orang satu yang datang, kamu langsung kayak, oh 100% kamu loyal sama dia. Padahal belum tentu gitu loh, dia akan memutuskan pacaran atau tidak. Nah, makanya kamu mesti paham betul nih, kayak setiap fase PDKT-nya tuh kamu lagi ada di fase mana, di titik mana, dan kamu tuh act-nya sebagai feminin itu gimana. Lalu kita lanjut ke stiker ya. Oke, agak banyak ini untuk file nomor 3. Untuk stiker kita ada pasport. Wow, ini berasa banget ya soal ke luar negeri atau ke luar kota, pindah dari tempat tinggal satu ke tempat tinggal yang lain, atau mungkin si soulmate kamu dari foreign country gitu kan ya.
lalu datang di sini gitu kan ya, di negara kamu. Lalu ada sepeda, soal balance. Terus ada connection. Ada balon, ini juga soal traveling, soal berpindah tempat dari satu ke yang lain. Ini soal timingnya universe. Dan terakhir ada always hungry. Oke. Oke, gini guys. Ini juga sama kan dengan kartu happy. Sebenarnya kamu bertemu dengan orang ini udah waktunya universe, udah jalannya gitu kamu bertemu dengan orang ini. Di satu sisi kamu happy sih sama dia dan dia juga happy ketemu sama kamu. Oke, cuman kamu jangan kehilangan energi di Empress kamu. Karena kalau kamu terlalu jauh ya berekspektasi, oh dia the one nih, husband gue di masa depan gitu kan ya. Nah, itu yang kamu mesti hati-hati karena di sini kartunya pun juga Knight of Wands gitu. Dia attraction-nya kuat sama kamu, cuman kita nggak tahu dia bisa komit atau bisa serius apa ya dengan hubungan kalian atau minimal dengan dirinya sendiri. Karena di sini juga masih ada kartu the snake soalnya, oke? Jadi nggak usah terlalu 100% gitu loh untuk energi dia, oke? Takutnya kamu malah ketergantungan sama energi dia dan kamu terlalu jauh gitu loh. Menganggap dia adalah satu-satunya. Always hungry di sini dia juga masih dating perempuan, masih coba mengidealkan hubungan yang oke itu seperti apa sih? Kayak dia tuh masih research, masih ngawang, masih belum terlalu dewasa ya sebenarnya. Thank you guys. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe and like video ini. Thank you. See you on the next video. Bye bye. Hai guys, buat kalian yang pilih file nomor 4, yang pilih butterfly, kita lihat hal apa sih yang akan terungkap, hal urgent apa yang akan terungkap dari universe kita. Looking deeper. Deep within me is a majestic radiance and I open my soul to grace. Time for a nap. Kartunya persis sama yang ini ya, emerging into grace and then serendipity. Oke. Ini soal wisdom, soal higher knowledge, spiritual. Oke, spiritual itu adalah ya soal diri kamu sendiri. Kamu sedang mendalami, sedang mempelajari diri kamu, dinamika emosional kamu tuh seperti apa, atau hubungan kamu dengan orang lain seperti apa. Kamu lagi banyak merenung. Vibes-nya tuh moon banget. Nah, ini juga ada moon kan. Time for a nap. Kalian lagi di hermit mode, sedang tidak banyak berinteraksi dengan dunia luar karena kalian sedang menyelami diri kalian, mempelajari diri kalian dalam rangka kamu looking deeper ya, akan pengenalan akan diri yang kalian selama ini confused gitu kan ya. Kalian menemukan sesuatu hal yang baru, menemukan sesuatu hal yang bagai berlian gitu di kedalaman diri kalian gitu. Kalau misalnya kalian nggak asah ya kalian nggak akan bertemu berlian-berlian ini. Oke? Kita lihat lagi tarotnya.
Justice, and Ace of Wands. Wow. Eventnya ada Key and Whips. Oke, ini menarik ya. Menarik kenapa? Karena ada kayak dua sisi yang saling berkaitan satu sama lain. Makanya di sini stikernya adalah butterfly, ya kan? Kamu lagi ada di kepompong nih. Sekarang banget ini kamu lagi ada di kepompong, cuman suatu hal yang akan revealed, yang akan terungkap ya. Itu kamu bisa menjadi colorful lagi hidupnya, menjadi berkembang gitu kan ya dibandingkan yang sekarang. Tapi gini, satu hal yang mesti kamu tahu ya, bahwa masa-masa seperti ini penting di hidup kamu. Kamu jangan merasa bahwa gue hidup gue udah nggak sama lagi seperti dulu. Gue sekarang lebih introvert, atau gue sekarang banyak menarik diri dari orang-orang, gue merasa tidak berdaya. Nah, kamu jangan berpikir seperti itu. Oke, itu hanya efeknya doang. Tapi masalahnya yang sekarang kamu alami ini memang perlu buat jiwa kamu, oke? Buat kamu merenungi diri kamu, oke? Dalam rangka kamu mengenal diri kamu. Makanya di sini kamu kayak lagi memisahkan nih sisi gelapnya kamu sama sisi terangnya kamu. Kamu bukan harusnya ya, bukan mencoba untuk memisahkan doang, tapi gimana caranya kamu bisa menerima keadaan ya yang sekarang ini lagi kamu alami. Ini juga soal habitual ya, kebiasaan lama yang udah nggak sejalan lagi di hidup kamu tuh kayak lagi buang, lagi detoksifikasi. Mungkin kamu habis putus lah, atau mungkin kamu ada yang habis dikhianati, atau hilang kontak pertemanan kalian ya kan, atau teman kalian ada yang betray sama kamu. Aku nggak ngerti, maksudnya case kamu di sini kan masing-masing beda-beda ya kan, kayak kalian yang nonton banyak gitu kan. Aku nggak bisa jelasin satu-satu. Intinya kamu tuh ada di transisi, ada di proses mendalami diri kamu, dan juga untuk lebih nurturing diri kamu. Di saat-saat seperti ini, waktu yang tepat untuk kamu mulai menutrisi diri kamu. Bukan cuman treatment, bukan cuman physically doang yang kamu rawat ya, tapi mental kamu, jiwa kamu juga mesti rawat. Mungkin kamu orangnya ambisius ya, jadi pada waktu seperti ini ya, di lunar wolf seperti ini, atau masa-masa merenung seperti ini, kayak sadi-sati misalnya ya, kamu butuh asupan atau nutrisi knowledge ya, bukan cuma dari buku, tapi dari orang yang memang dia pengalaman di bidangnya dan sudah melewati proses seperti kamu sekarang ini. When you take excellent care of yourself, everybody benefits. Give yourself a relaxing treat today, such as massage, sea salt bath, and pedicure. Ini soal physical treatment, tapi juga mesti perhatikan soal mental and spiritual treatment kalian, oke? Terapi atau coaching. Intinya nurturing yourself. Ya, ini yang soal tadi aku bilang, mungkin kamu menjadi leader dalam proyek kamu, atau kamu selama ini biasanya ambisius gitu kan ya. Terus sebenarnya nggak masalah, nggak ada yang masalah dengan ambisius, cuman kamu kadang kelupaan sama diri kamu sendiri. Kamu tidak memberikan istirahat yang cukup buat diri kamu, untuk merawat diri kamu, untuk resting. Pikirannya tuh resting, bukan cuma tidur yang bukan tidur 8 jam doang tapi besokannya capek gitu, bukan seperti itu, oke? Tapi lebih ke menenangkan jiwa, pikiran kamu, terus ke alam gitu kan ya, supaya kamu align lagi sama diri kamu, supaya kamu menyatu lagi, nggak pikirannya kemana-mana, oke? As you honor and follow the guidance of your heart,
prosperity is coming to you now. Oke. Jadi balik lagi, kalau misalnya kamu bisa menurture yourself, orang-orang sekitar kamu juga akan menerima benefits-nya, menerima dampaknya, oke, dari energi kamu yang memang sudah upgrading, yang udah lebih sehat lagi. So, thank you guys buat pile nomor 4. Aku rasa di sini kalian mending istirahat aja ya. Banyak hal yang akan kalian dapatkan saat kalian sendiri, saat kalian tidak bersama dengan siapapun dan kalian hanya berfokus menyatu dengan diri kalian, akan diberikan suatu clue atau petunjuk soal apa yang kamu alami sekarang dan juga apa yang akan kamu bangun ke depan. Oke, jadi aku nggak banyak menerima message lagi untuk pile nomor 4, jadi memang pesannya supaya kamu lebih banyak istirahat ya, terutama mental kamu. Oke, so thank you guys, good night untuk pile nomor 4. Buat kalian yang mau personal consultation, kalian bisa email aku. Mau terapi juga bisa, kalian bisa email aku. Emailnya udah ada di description box. Juga jangan lupa subscribe and like video ini, oke? Thank you guys, see you on the next video. Bye-bye.